Kali ini bertemu sahabat yang katanya mau curhat seorang gadis. Apa ya? Persoalan yang terulang kembali mungkin ya. Kenapa? Masalah hati, masalah dunia. Ada apa dengan hati? Hatinya gersang nih. Gersang, merasa jauh, merasa dijauhi Allah. Sholat yang kurang khusyuk, dikir-dikir yang kosong. Entah itu karena apa. Pokoknya merasa dijauhi Allah aja. Terus masalah dunia yang kembali ruwet dengan utang, dengan usaha yang kurang lancar gitu. Entah apa kesalahannya, belum sadar diri. Minta solusi dari Umi. Ini masalah berat ya. Kalau masalah hati berat. Jadi pengennya kayak gimana hatinya? Hatinya pengen tenang, pengen adem, pengen merasa dipeluk lagi sama Allah, pengen merasa dipantau lagi sama Allah, pengen merasa selalu disayang. Sekarang teh merasa jauh aja gitu, Allah teh merasa menjauhi gitu, merasa dicuekin sama Allah. Gersang. Kalau gersang nggak mungkin nangis, pengen dipeluk Allah. Itu nangis berarti lembut hatinya, sudah ada tersentuh, sadar akan kekurangan. Kalau keras hati biasanya jauh. Ya mungkin terlalu banyak dosa-dosa yang belum tobati ya. Jadi ya Allah menampar lagi. Bukan ujian sih, kalau ujian sih malu, karena ujian untuk orang-orang salihah, untuk orang soleh. Karena saya sadar saya ini lalai, saya ini bandel. Saya sadar dijauhi Allah, tapi ya bagaimana caranya biar dekat lagi, biar tenang lagi, biar hati ini adem lagi. Pokoknya butuh ketenangan, butuh kedamaian. Lagi. Konon katanya la bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi mungkin berzikirnya harus diperbanyak. Zikir itu bukan di lisan. Zikir yang menenangkan itu zikir di hati, di kolbu. Biasanya harus menjeda dari hiruk pikuk dunia dulu. Diam gitu, biar merasakan detik demi detik dalam zikir itu. Jadi melihat sesuatu kejadian keadaan itu ingatnya ke Allah. Banyak interaksi yang bukan berinteraksi dengan makhluk, jadi berinteraksinya dengan Allah. Salah satunya mungkin mentadaburi Al-Quran, sholat, atau bertobat. Nah, bertobat yang benar-benar gitu, di rautan kata bahasa Sunda, di satu-satu diurai gitu. Nanti ada rasa tenang, ada rasa plong. Bangun malam di saat orang lain tidur. Jadi bangunnya jangan di saat orang lain juga udah bangun, di keheningan, di kegelapan. Itu salah satu cara instannya ya. Tetapi merasa dijauhi Allahnya harus dihilangkan. Insya Allah Allah tidak pernah menjauhi hambanya. Kalaupun Allah sedang benar menegur kita, Allah tidak menjauhi kita. Insya Allah tidak menjauhi kita. Bahkan Allah itu akan semakin memeluk kita tatkala benar-benar kita ingin kembali kepadanya.
kita berjalan satu langkah, Allah berlari. Ya kuncinya di tobat sih, gerbang utamanya di tobat. Makom pertama menuju Allah itu tobat, bukan dengan memperbanyak ibadah dohir aja, tapi tobat itu. Terus heningkan diri dari hiruk pikuk dunia, lepaskan semua beban itu, jangan dipikirkan, udah nggak usah dipikirkan. Pokoknya pikiran kita tuh kalau bisa kosongkan dari segala kekhawatiran. Jadi kalau yang bikin mumet, bikin was-was, bikin gelisah itu nggak usah. Udah coba deh dilepaskan, apa yang akan terjadi kalau tidak dipikirkan apa yang terjadi gitu. Nah biasanya itu lebih enak, lebih tenang, lebih enjoy, sampai nanti Allah hujamkan satu rasa tenang, yakin ada Allah. Nah itu barulah melangkah itu lebih enteng. Mungkin karena saya terlalu was-was akan dunia, terlalu mengkhawatirkan masa depan, mungkin ini menjadi hati ini resah, hati tak tenang. Ya itu tadi salah satu di antara 4 penyebab kita sakit, baik secara fisik maupun psikis, adalah mengkhawatirkan masa depan. Biasanya parahnya sampai ke tingkat stres dan depresi. Itu karena kita terlalu mengkhawatirkan apa yang mungkin terjadi di masa depan, dan itu biasanya hal-hal jelek. Nah, kalau hal-hal baik biasanya ngehalu, menghayal. Kalau hal-hal buruk itu namanya ketakutan berlebih. Itulah yang akhirnya menjadi penyakit, yang menjadi sumber penderitaan, padahal itu belum tentu terjadi, dan masih banyak kemungkinan baik yang terjadi, bahkan 90% tidak akan terjadi. Tetap optimis, husnuzon pada takdir Allah. Pasti Allah beri yang terbaik, pasti Allah berikan sesuai kemampuan kita. Kalaupun itu buruk di mata kita, pasti itu baik nanti ke depan.